Iran, Rusia, dan Tiongkok menggelar pertemuan trilateral membahas isu sensitif yaitu program nuklir Teheran. Ketiganya menyatakan penolakan terhadap tekanan dan standar ganda Barat, menghasilkan sikap yang bersatu dalam menghadapi meningkatnya kebijakan Barat, terutama sanksi yang dipimpin Amerika Serikat dan ancaman untuk mengaktifkan mekanisme snapback. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Juli, pertemuan dilakukan pada Selasa 22 Juli 2025. Ketiga negara lebih tepatnya membahas perkembangan terkini terkait dengan berkas nuklir Iran dan upaya untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan Barat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Hukum dan Urusan Internasional, Kazem Garibabadi pun bersuara. Ia mencatat bahwa perundingan tripartit tersebut meletakkan dasar bagi kerjasama internasional yang lebih luas, sekaligus memperingatkan diplomasi Barat yang bersifat koersif yang bertujuan untuk melemahkan hak kedaulatan Iran, menggambarkan persatuan ketiga negara bersifat strategis melawan hegemoni. Iran menyerukan aksi global lawan agresi perang Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah, mendesak negara-negara Islam segera bertindak melalui OKI dan PBB untuk menghentikan kekejaman agresor. Mengutip Tasnim pada 23 Juli, hal ini diutarakan oleh Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan terbarunya. Lebih tepatnya, Iran mengecam keras agresi militer Israel yang didukung Amerika Serikat, menyebutnya sebagai kejahatan perang terbuka terhadap rakyat Palestina. Dengan begitu, Teheran mendesak negara-negara Islam bertindak nyata, bukan hanya mengutuk. Seruan dilayangkan kepada OKI dan PBB untuk segera ambil langkah tegas hentikan pembantaian di Gaza. Bagi Iran, diamnya dunia adalah bentuk pembiaran. Mereka menyerukan pembentukan front global melawan dominasi Israel, Amerika, dan penjajahan atas Palestina, terutama akibat menghentikan pengiriman bantuan penting, terutama air, makanan, dan obat-obatan ke Gaza. Ketegangan di jalur Gaza kembali memuncak. Serangan balik Brigade Al-Qassam guncang Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah. Rudal Yashin 105 Qassam buat tank Israel hancur lebur dan tentara IDF tewas. Mengutip Kabarni pada 23 Juli, hal ini diutarakan oleh Al-Qassam dalam pernyataan terbarunya. Serangan balik mematikan itu mengguncang posisi militer Israel, targetkan pengangkut personil lapis baja di dekat persimpangan Abu Holi dengan rudal anti-tank Yashin 105. Tak berhenti di situ, serangan lanjutan diarahkan ke tank tempur Merkava, kebanggaan militer Israel yang berada di kawasan Al-Jafrawi Khalidz. Rudal yang sama pun digunakan, menghantam tepat sasaran dan menyebabkan kehancuran signifikan. Serangan tersebut menyebabkan tank hancur lebur, tentara Israel tewas, dan beberapa lainnya luka-luka. Bahkan helikopter dikerahkan untuk evakuasi darurat. Di sisi lain, militer Israel mengakui bahwa mereka membayar harga mahal dalam perang itu. Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir menyatakan bahwa meski korban terus berjatuhan, pihaknya akan tetap berupaya capai tujuan perang. Sementara itu, kritik internal terhadap operasi militer mereka pun terus menguat. Bukti baru mengungkap bahwa Amerika Serikat diam-diam mengirim senjata nuklir mematikan ke Inggris melalui penerbangan rahasia. Lokasi tepatnya yaitu ke RAF Lakenheath di Suffolk, diduga 20 bom nuklir B6112 masuk muatan. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Juli, kabar ini merupakan hasil laporan dari Newswatch UK pada 23 Juli 2025. Adapun pengiriman senjata ini memicu kekhawatiran baru akan eskalasi konflik global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia dan negara-negara rival NATO. Disebut mematikan lantaran senjata nuklir itu memiliki daya rusak yang diperkirakan 3 kali lipat dari bom Hiroshima. Para analis menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi militer Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Eropa. Namun juga beresiko memicu respons keras dari pihak lawan. Pihak pemerintah belum memberikan keterangan resmi terkait misi rahasia itu. Adapun meski secara fisik senjata nuklir itu berada di tanah Inggris, senjata-senjata itu tetap berada di bawah kendali penuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamas resmi menyerahkan tanggapan final terkait proposal gencatan senjata yang dimediasi sejumlah pihak internasional. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa langkah selanjutnya ada di tangan Amerika Serikat dan Israel yang dinilai memiliki kendali penuh atas jalannya konflik.
Mengutip Al-Mayadin pada 23 Juli, hal ini diutarakan Hamas lewat Hani Al-Dali dalam wawancara eksklusif terbarunya. Hamas menyatakan siap menghentikan perang jika tuntutan kemanusiaan utama dipenuhi, termasuk gencatan menyeluruh dan pembebasan tahanan. Hamas secara eksplisit menentang tuntutan Israel untuk mempertahankan kendali atas 40% jalur Gaza, sekaligus menyerukan jaminan tegas untuk mengakhiri agresi setelah gencatan senjata awal 60 hari. Diikuti oleh upaya rekonstruksi dan bantuan sambil berfokus pada penegakan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian 2 Maret. Menekankan bahwa Hamas telah berikan respons dan kini bola berada di tangan Amerika dan Israel sebagai penentu. Kini dunia menanti respons dari Washington dan Tel Aviv atas tawaran terakhir yang bisa menjadi penentu nasib ribuan warga sipil di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.